selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah pada minggu pertama di bulan Agustus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat pertolongannya kita bisa menjalani pertolongan Tuhan di bulan Juli, sehingga pada hari ini pada tanggal 1 Agustus kita boleh memasuki bulan yang baru dan kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah. Sebelumnya mari kita mengambil saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Mari dengan sukacita kita menaikkan satu pujian. Dialah segala yang hebat. Sambil tepuk tangan kita naikkan pujian. Dialah segala yang hebat. Kita menyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Saya persilakan kepada Garis Hendra untuk menyanyikan ibadah. Sadar
Kembali lagi kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Selama 6 hari kami melewati itu karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Engkau hadir di tempat ini memberkati kepada kami dari awal dengan kita berakhirnya. Jemaat Tuhan yang masih di rumah, masih di dalam perjalanan menuju tempat ini, dan memberkati mereka sehingga di minggu yang akan datang mereka boleh datang bersama-sama dengan kami beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kepada kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Engkau juga menolong memberkati kami bersama. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Nas pembimbing baik kita pada minggu pagi hari ini terambil dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, kita masih menaikkan pujian ini. Bait yang kedua, pakai selalu nama Tuhan sebagai perisai yang teguh. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita bawah pemerintahan Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari ketiga, bangkit orang mati, naik surga, bersekutu dengan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidupnya yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali saya serahkan pada ibu. Kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan tiada berkesudahan. Kasih setiamu. Mari sambil bertepuk tangan kita naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita naikkan pujian.
tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya silakan kesaksian pertama dari sekolah minggu. Yang selanjutnya, Om Bapak, saya silakan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Syukur Tuhan di siang hari ini ada waktu dan kesempatan untuk kami mau datang berdiam di hadapan-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi kami yang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini, bahkan hamba-Mu yang hebat ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai secara luar biasa. Bahkan kami tolak setiap kuasa kegelapan, kuasa setan iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengacaukan pikiran kami di ruangan ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan menaungi ruangan ini. Bahkan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Salam. Salam. Selamat siang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya
tempatnya di Anjungan, dan baru selesai studi di Anjungan, dan Tuhan izinkan, Tuhan utus saya melayani selama 3 tahun lagi bergabung dengan Bapak Ibu di tempat ini, dan akan pelayanan di Pos PI Batu Belang selama 3 tahun. Ya, saya bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi saya. Bapak Ibu di tempat ini boleh terima saya di sini, dan saya juga bersyukur boleh bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Itu suatu sukacita bagi saya. Dan ini mungkin perkenalan singkat saya, dan sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka dalam kitab 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan judul berikut di atas, yaitu Israel sebagai suatu peringatan. 1, 2, 3. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengingat Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu silakan kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada siang hari ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi di sini kita mau belajar bagaimana ada suatu masalah yang terjadi,
suatu masalah atau suatu peringatan yang terjadi pada saat itu yang Tuhan memberikan kepada bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, kalau kita mau melihat di sini surat 1 Korintus ini dituliskan untuk tertuju kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Tentunya penulisan surat 1 Korintus ini tujuan untuk mengetahui masalah dalam jemaat, ya. Masalah dalam jemaat, perpecahan, perselisihan seperti itu. Jadi di sini kita melihat bahwa tujuan penulisan surat 1 Korintus ini adalah masalah dalam jemaat, perpecahan, perselisihan, dosa dalam jemaat dan jadi di sini kita melihat bahwa Israel sebagai suatu peringatan. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak menginginkan jemaatnya jatuh. Ya, tentunya Rasul Paulus sebagai rasul dia tidak menginginkan untuk jemaat jatuh dalam berbagai-bagai hal, jatuh dalam dosa, jatuh dalam permasalahan, jatuh dalam perselisihan. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan, Rasul Paulus memberikan suatu peringatan, perintah seperti itu untuk jemaat di Korintus boleh hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka tema yang kita akan renungkan pada hari ini ialah belajar dari kegagalan. Ya, ini adalah tema kita, belajar dari kegagalan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Di situ menjelaskan, saya akan membacakannya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kalau kita melihat bagian ini, di sini menjelaskan tentang keistimewaan. Ya, di sini menjelaskan tentang keistimewaan orang Israel. Orang Israel, namun demikian Allah tidak berkenan kepada mereka. Ya, di sini menjelaskan tentang keistimewaan orang Israel dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mengapa Allah tidak berkenan kepada mereka? Mengapa Allah tidak berkenan kepada mereka? Kita bisa melihat. Ya, di sini mereka mengalami suatu hal yang memang membuat Israel harus diperingatkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan, hidup dalam Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Jangan kita merasa diri benar-benar aman seperti itu. Sekalipun kita memiliki banyak hal, memiliki sesuatu hal yang banyak, kita menikmati hal-hal yang besar, tetapi kita tahu bahwa itu semua Tuhan yang kasih, Tuhan yang berikan kepada kita. Maka dari itu kita mau belajar bahwa sesuatu yang kita punya, sesuatu yang ada sekarang ini ialah milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita adalah belajar dari kegagalan. Ya, banyak sekali mungkin kita di tempat ini yang mengalami namanya suatu kegagalan. Ya, banyak di antara kita yang mengalami suatu kegagalan, baik kegagalan masalah yang kita hadapi atau sebagainya. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa Tuhan mau melihat bagaimana hidup kita, bagaimana cara kita untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, sama seperti firman Tuhan yang kita renungkan pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita melihat dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ berbunyi demikian, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita melihat dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau kita mau melihat pencobaan yang Israel pencobaan yang Israel rasakan itu karena ketidaktaatan mereka, sampai mereka harus menanggung akibatnya pada saat itu. Ya. Dan kita melihat bahwa Israel sebagai suatu peringatan untuk apa? Dalam ayat yang ke-6, ya, dan dalam ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ya, di sini firman Tuhan sangat jelas. Jadi semasa itu mengingatkan kita kembali sebagai orang-orang percaya pada saat ini, mengingatkan kita bahwa kita harus hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus tinggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Kita harus membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kegagalan Israel sebagai contoh dan peringatan agar tidak melakukan dosa seperti mereka pada saat itu. Jadi kita sebagai orang-orang percaya saat ini, ya, kita harus melihat bagaimana kisah yang dulunya terjadi kepada bangsa Israel, mengingatkan kita kembali supaya kita semakin hari semakin hidup bergantung kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak hidup dalam melakukan
penyembahan berhala, melakukan percabulan, berzina, dan lain sebagainya. Tapi kita mau hidup hanya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita melihat dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ dijelaskan, dituliskan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dan ayat yang 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini, ya kita harus melihat kembali. Kita harus melihat kembali bagaimana pencobaan yang memang diizinkan. Kita melihat, contoh saja kita melihat pada saat ini bagaimana situasi kondisi sekarang ini tidak baik, tidak memungkinkan. Ya, bencana di mana-mana, virus corona hampir membunuh semua masyarakat. Ya, kita bisa melihat bahwa yang Tuhan mau dari kita ialah berdiri teguh, ya, berdiri teguh, berpegang teguh pada janji Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa seperti itu. Jadi dalam ayat yang ke-13 ini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar melihat sekali lagi bangsa Israel, ya, bangsa Israel, bagaimana Israel ini sebagai suatu peringatan, ya, peringatan. Tentunya Israel sebagai suatu peringatan juga mengajarkan kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini untuk kita boleh hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, boleh hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi kita tentu berhati-hati, ya, kita tentu berhati-hati supaya jangan kita jatuh di dalam dosa seperti itu. Kita harus menjaga hidup kita. Kita harus menjaga hidup kita sebaik mungkin agar kita tidak tergoda, agar kita tidak jatuh. Ya, banyak orang di luar sana yang kita melihat jatuh seperti itu. Tetapi di sini kita belajar dari firman Tuhan, tidak berhenti-hentinya, tidak bosan-bosannya mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Tuhan mau yang yang indah bagi kita. Ketika kita hidup sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, kita mau hidup sungguh-sungguh berpaut hanya kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, dan sebagainya. Ketika kita mengenalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya bagi kita pada pagi hari ini bahwa sebagai orang-orang percaya, marilah kita hidup memuliakan
Tuhan. Ya, kita memuliakan nama Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya, Tuhan mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya, janganlah kita melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan pada siang hari ini. Jadi kita belajar untuk menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita di masa lalu, apapun yang menjadi kesulitan kita di masa lalu, berarti bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita ketika kita bersandar hanya kepada Tuhan. Ini saja firman Tuhan singkat yang boleh saya sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Kiranya firman ini boleh meneguhkan kita, boleh menguatkan kita bahwa kita tetap hidup mengandalkan Tuhan, tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerjaan surga, kami datang lagi kepada Tuhan, kami mengucap syukur. Kami telah belajar dari bagian firman-Mu, Israel sebagai suatu peringatan. Kami belajar dari suatu kegagalan yang ada, di mana kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa, penuh keterbatasan, kami mau belajar dalam hidup kami yang lalu, hidup yang lama tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam kekudusan, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, melayani Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh memberitakan Injil, dan Tuhan dimuliakan di tengah-tengah dunia ini. Apalagi kami dilanda dengan banyak hal, baik bencana, bahkan COVID-19 di dalam dunia ini, Indonesia ini, bahkan tolonglah kami Tuhan Yesus, sehingga kami tetap teguh berdiri, tetap memiliki iman yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh pakai kami secara luar biasa. Khususnya hamba-Mu, Ibu Dewi, yang Tuhan boleh pakai untuk memberkati kami pada hari ini. Berapi memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan yang ada, pakai hamba secara heran dan luar biasa di tengah-tengah pelayanan yang ada, baik secara khusus di tempat ini, bahkan terlebih khusus untuk di Batu Belang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh termaterai dalam hati kami, hidup kami, boleh kami sebagai penolong kami di dalam kami menjalani hidup kami tiap-tiap hari, sehingga kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin lebih baik lagi. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Tugas kita adalah tinggal melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah memberkati kita, Tante Dewi. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Bapak Ibu saya yang mengajak kita bangkit berdiri. Kita menyebutkan nama Yesus Kristus suara dengan 360 lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan dengan Dia. Sampai ke depan.
kerajaan surga, kembali kami datang kepada Tuhan yang penuh kedalam hati. Terima kasih kami telah beribadah memuji Tuhan, menyaksikan cinta kasih-Mu, memberikan persembahan hidup kami kepada Tuhan. Terlebih lagi kami telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke rumah masing-masing dalam seluruh kegiatan kami sebagaimana profesi kami masing-masing. Dan kami yang melayani, yang bekerja, yang sekolah, yang benar-benar memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami yang sakit Engkau pulihkan, sembuhkan. Kami yang memiliki cita-cita, keinginan Engkau benar-benar memberkati. Terus untuk ibu-ibu yang rindu memiliki momongan Engkau memberkati. Secara khusus ibu-ibu yang sedang hamil yang Engkau berkati, bahkan ibu-ibu yang baru saja proses dalam habis pasca melahirkan Engkau memberkati juga. Untuk anak-anak kami yang masih kecil dalam pertumbuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih. Kami juga teringat kepada jemaat-Mu, saudara ibu yang berulang tahun, yaitu Pak David tanggal 27 Juli kemarin, kemudian tambahkan satu usia. Engkau memberkati dan memberikan tambahan hikmat pertolongan kuasa daripada Tuhan di dalam melakukan seluruh kegiatan yang ada dengan keluarga, bersama anak istri, bahkan di dalam pekerjaan yang ada, di dalam mengasihi Tuhan, takut Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih. Engkau memberkati juga Ibu Emi yang telah tambahkan satu usia tanggal 31 Juli kemarin, belum memberkati di dalam kehidupan yang ada, di dalam mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, di dalam seluruh aktivitasnya bersama anak dan suaminya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami sungguh serahkan seluruh hidup kami, untuk kami melakukan selama 6 hari lagi kegiatan kami masing-masing. Engkau berikan kami kekuatan tenaga baru, kami yang sakit Engkau sembuhkan, pulihkan. Kami yang mengalami kelemahan tubuh Engkau berikan kekuatan, kami yang mengalami sakit, kami yang mengalami duka cita Engkau memberikan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah dalam permohonan kami Tuhan Yesus. Di hari selama 6 hari lagi kami akan bekerja, kami akan beraktivitas Engkau berkatinya. Tapi dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus, jemaat pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita mengambil satu doa. Amin. Selesai saat dulu ibadah kita selesai. Tuhan semua berkati kita semua. Shalom.